baju yang saya pakai Apris itu tukang ikan. Bukan Apris sebagai seorang mahasiswa. Bayangkan aja kalau di Bandung ada 1.000 yang PMS. Kita ambil 10% aja, saya bilang tuh. Ada 100 orang yang datang udah aman. Cuman butuh 1 ikan untuk mendatangkan 1.000 lalat. Anak saya si Resdivo sudah besar, sudah 17 tahun, sudah ABG. Sekarang saya punya lagi bayi namanya tukang lauk. Katanya sih dulu di tahun 2000-an awal yang namanya ikan bakar di Bandung tuh susah banget dicarinya. Sampai nih satu saat ada 4 orang pemuda yang akhirnya bikin restoran ikan bakar pertama kali di Bandung. Dan akhirnya itu restoran bisa sampai untungnya puluhan juta. Pengen tahu gak sih siapa orang di balik restoran yang paling terkenal ini? Makanya bareng gue Danar, lo lagi nonton podcast Bumi Merah. Nah, sekarang di depan gue kedatangan satu orang yang menurut gue adalah seorang legenda ya. Orang yang keren banget. Ini dia, ada Kang Apri. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah dan alhamdulillah. Aduh, menurut gue lo itu adalah orang yang keren banget sih. Wah. Lo tapi ngerasa keren gak sih sebenarnya? Nah itu dia. Dulu itu bikin usaha itu gara-gara kita berempat gak ngerasa keren. Oh, gitu? Gak ngerasa keren, tapi pengen jadi keren? Pengen jadi keren. Jadi keren. Nah, kita mau kerennya pakai apa? Gagal terus, Nar. Mau pakai mobil selalu kalah sama yang lain. Mau pakai style yang gimana? Selalu kalah mahal sama yang lain. Wah, selalu kalah keren. Ganteng enggak. Udah given gitu ya. Mau gimana lagi gitu. Yeah. Akhirnya sudahlah kita bicara gimana kita caranya biar keren. Kita bikin bisnis bareng. Biar bisnisnya aja yang keren. Biar bisnisnya aja yang keren. Mudah-mudahan ownernya kebawa keren gitu. Tapi akhirnya sebenarnya bukan dari awal kayak gue pengen jualan. Nggak ada. Justru yang pengen jualan dari awal itu Posma sama Johan. Kalau Posma sama Johan itu saya nggak kepikiran apa-apa dulu. Wah, gelap lah masa depan. Itu di umur berapa tuh udah? 20, masih belum pikir. Saya prediksi lulus tuh 27, berarti 27? Itu sekitar 25 tahunan lah. 25 tahun. Di usia 25 tahun itu. Itu mulai mikir untuk bisnis. Mikir untuk bisnis. Kenapa? Karena dengan ya itu saya bilang, saya IPK saya kecil, saya nggak mungkin dengan kan kalau di kampus tuh ada di misalnya EY minimal 3,3, minimal 3. Wah, saya harus nambah berapa sampai 3 kan susah gitu. Akhirnya ya sudahlah. Saya tanya ke Posma saat itu, "Ma, kalau lu lulus mau ngapain?" Gue pengen jualan, Pri. Pengen dagang, pengen punya restoran. Wah, menarik nih. Udah kebayang? Belum, baru menghayal aja. Baru pengen aja doang. Terus gak lama kemudian saya ketemu si Johan. Johan pun ngomongnya gitu. Wah, kayaknya kita kalau buka kedai-kedaian asik nih, restoran. Kenapa? Karena saya hobi masak, kata Johan tuh. Wah, cocok Jo. Waktu itu Posma bilang gini, akhirnya saya ketemulah kita bertiga. Merumuskanlah sesuatu. Dulu sih niatnya restoran, Restoran, terus kita ketemu sama Randy, kita berempat merembuk, kita bikin sebuah bisnis plan karena kita anak ekonomi, jadi alhamdulillah salah satu mata kuliah kita adalah gitu ya dibikinnya. Bikin bisnis plan, bikin apa itu untuk bisnis tuh ada mata kuliahnya gitu. Beruntunglah kami dengan menggampangkan bahwa dulu tuh kotret 2002 akhir itu kita butuh 100 juta. Untuk satu restoran dengan sewa tempat 2 tahun. Itu kita kisarannya di 25, jadi 50 jutanya itu habis untuk sewa aja. Saat itu. 2002 kita bikin proposal dengan gampangnya kita ngajuin kemana nih investornya? Bokap bro, paling gampang kan? Ya udah bikinlah 4 karena kita berempat kan. 4 ke masing-masing orang tua. Masing-masing orang tua. Pendekatan aja dulu sendiri-sendiri sebagai anak, nanti baru kita sebagai tim. Tapi alhamdulillahnya ketika ke rumah, saya bilang, ya, karena saya dipanggil di rumah AA ya, karena anak paling gede. Ada apa? Ini ada proposal. Kamu ini lulus, bukan kegiatan kampus katanya. Lah, ini bukan kegiatan kampus. Ini adalah proposal bisnis. Apa proposal bisnis? Mau bisnis. Itu alhamdulillah proposal dilempar. Kuliah beresin, IPK kejar kamu sampai 3 kalau bisa, kerja di tempat yang baik, ngambil pensiun dini.
wah ini Itu 3 hal yang sulit diwujudkan untuk seorang saya. itu dream job orang Indonesia tuh. Nah, The dream life. betul. Gitu ya. Dan saat itu ya sudahlah, gagal nih ayah saya. Nah, Sempat debat gimana tetap keputusan ayah saya seperti itu. Akhirnya saya udah ya sudahlah, kita bergerak di saya optimis teman-teman saya 3 ayatnya berbeda dengan saya. Ngasih gitu harapan. Belum bertemu. harapannya. Akhirnya kita ketemu, oke kita ketemu masih zaman SMS dulu. Yuk kita ketemuan di Kalimantan 10 di kos-kosannya teman. Datanglah ke situ. Gimana bro? Wah negatif. Iya. Ternyata ya itu Semuanya. betul Nar. Apa? Itu mindsetnya orang Indonesia kebanyakan. Orang tua tuh. Iya. Kamu kerja di tempat yang baik dulu, kejar IPK 3, posisi manajer atau apa, ngambil pensiun dini atau golden shake sekarang tuh bahasanya. Ngambil pensiun dini, punya modal baru berbisnis. Wah, terus tapi dengan kegagalan ini alhamdulillahnya kita berempat masih bertanya, masih mau nggak? Ayolah. Ya udah, coret lah si 100 juta dan restoran. Terus gimana tuh? Ya sudahlah. Akhirnya ya sudah. Tapi itu alhamdulillahnya ada satu hikmah di situ. Kita langsung punya kesepakatan. Waktu itu Johan bilang, ya udahlah, mulai dari yang kita punya, dari yang kita bisa aja. Wah, kata-kata itu bagus saya bilang tuh. Akhirnya kita sebagai mahasiswa ngerogoh kan saku sendiri. Wah. Saku orang lain Nggak sempet. Nggak sempet. Akhirnya keluarlah 2 juta bro. Berapa? 2 juta. 2 juta bikin apa tuh? Nah itu, akhirnya kan 2 juta restoran mustahil. Iya. Kedai wassalam. Saya bilang, ini 2 juta buat apa? Bikin apa? Saat itu langsung, gimana kalau kita bikin tenda? Wah, merasa itu solusi Nar. Oh ya ayo kita bikin tenda. Bikin lagi lah bisnis plan untuk tenda. Itu 2022 akhir kita survei, gak ada nih Jo ikan yang warung tenda yang memang kayak digambarkan Johan di Jakarta yang cuman jualannya ikan bakar. Dan kita fansnya ikan bakar gitu. Oh bener kesempatan nih kita bikin. Cuman saat itu Johan sebagai seorang yang ngerasa sudah ahli karena udah masuk dipanggil ke sebuah perusahaan marketing riset dan mulai bikin riset tapi Pri, tunggu, kenapa sampai gak ada ikan bakar di Bandung? Itu emang sindrom orang abis dapat ilmu baru. Nah, itu benar. Ini sesuai yang gue pelajarin gak kayak gini nih. Kayaknya ada apa-apa nih. Tolong pelajari. Oke, pelajari. Saya orangnya pemalas. Pelajarinya apa, Jo? Udah kita jualan aja dulu. Nanti belajarnya sambil jualan, saya bilang tuh. Nah, akhirnya ya udahlah, akhirnya kesepakati. Alhamdulillah kita mulailah kedai kaki 5. Kita sepakat, kita izin ke orang tua masing-masing. Dan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah dari tadi Kang Apri ini kayaknya nggak baik ujungnya. Ya, ayah saya nggak ngizinin. Itu kan, bener kan? Waduh, ayah saya langsung bilang, kamu ini mangkir terus. Disuruh kuliah malah bikin gini. Saya debatnya salah ayah tidak ngasih modal ya saya kasih modal sendiri. Modal sendiri saya seperti ini. Ya udah ini nih. Akhirnya ayah saya tetap tidak setuju. Wah, gimana caranya saya nyari akal? Oh, surga itu ada di telapak kaki ibu. Ridho ibu. Gak pernah saya dengar orang dikutuk sama ayah. Berarti gak boleh dosanya sama ibu. Gitu. Akhirnya saya bilang ke ibu saat itu, udah Bu, ini mah terlepas ibu sebagai istri ayah saya gitu. Ibu sebagai ibu saya aja gitu. Mengizinkan nggak saya berjualan? Ini nggak ada yang saya langgar di sini. Mau secara agama, mau secara apapun, saya tidak ada yang melanggar. Hanya peraturan pemerintah aja yang saya langgar sedikit. Kenapa? Karena jualannya di atas trotoar. Tapi Bu, tapi juga Nar, trotoar yang kita pakai itu hasil survei. Selama 2 minggu hanya 5 orang yang menggunakan trotoar itu. Makanya kita kalau salah ya nggak salah banget lah. Ya nggak dilewatin juga ya. Lewatin orang. Ini pemerintah itu bikin trotoar ini justru buat kita dagang gitu. Ini udah direncanain itu. Karena nggak ada yang lewat ini udah 2 minggu cuma 5 orang aslinya yang menggunakan trotoar itu gitu. Berarti sudah ini tidak efisien trotoarnya. Efisiennya dipakai dagang. Pembelaan. Dan akhirnya sudah. Ibu saya bilang kalau memang dirasa sama itu adalah jalan terbaik, tolong buktikan sama ayah saya. Wah izin nih, ya sudah. Akhirnya saya berjualan.
berjualan, ngedorong gerobak, problem belum selesai di situ. Berarti dari awal gerobak. Kita dorong gerobaknya bikin di Jalan Bogor, rumah saya di Jalan Garut. Jarak yang saya tempuh dulu itu adalah 5,2 kilo. Dan itu alhamdulillah jalannya tuh wah gila, nanjak terus. Kita ngedorong. Awalnya gengsi. Wah dulu awalnya lebih jauh lagi, Nat. Gara-garanya pas kita ngedorong kan, oke kita sepakat ya jualan. Oke kita dorong gerobak. Saat itu terus terang saya, wah mahasiswa dorong gerobak. Tengsin nih kalau diliatin orang gimana, kalau ketemu teman gimana, kalau ketemu yang kenal siapa, wah gimana gitu, bikin malu nih. Ya udah, akhirnya tuh dari rumah saya harusnya kalau jaraknya ke kanan ini lebih dekat, saya ambil jalan ke kiri karena lebih sepi. Jalan sini bro, iya. Jalan ke sini bro, wah jauh banget. Akhirnya sampai di tempat tujuan, capek banget. Iya, pasti, istirahat dulu, diriin tenda. So diriin tenda, jatuh lagi. Sampai akhirnya saya tanya sama tukang kupat tahu dekat situ, Pak ini kalau diriin tenda biar berdiri terus tuh gimana? Masih belum ngerti ya? Belum ngerti, kita strukturnya cuman bambu, gampang tarik selesai. Ternyata tidak segampang itu. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Dan akhirnya si tukang kupat tahu ini yang ngasih tahu, ini Kang pakai ini, beli bambu lagi kecil. Akhirnya alhamdulillah selama 3,5 jam itu kita mendirikan tenda dan baru mau berjualan dengan kelelahan yang luar biasa kan, dan alhamdulillah sampai jualan sampai jam 6 sore itu nggak ada yang kejual. Jadi kita berangkat penuh, pulang penuh. Apanya? Muatannya. Keren penuh orangnya ya, bukan? Waduh, nggak ada yang kejual. Kalau tenaga kita habis banget itu mah. Tapi emang dulu di sana kondisinya sepi? Apa emang nggak ada yang lewat? Enggak. Kita juga udah ketika kita survei trotoar itu kita bagi dua. Posma survei orang, trafficnya trotoar. Saya survei trafficnya kendaraan yang lewat. Itu luar biasa. Jalan di Penogoro itu luar biasa. Rame banget, dan kita nggak bahwa mereka bakal datang karena ngeliat tenda kita, tendanya merah, gerobaknya merah, eye catching lah. Jadi orang bakal datang. Nah kita melupakan satu variabel lagi, bahwa apa yang membuat sesuatu yang catching juga kalau misalnya tidak bisa menarik juga nggak bisa didatengin. Akhirnya kita belum tahu nih apa yang bisa membuat tempat kita tuh didatengin. Yaitu hari kedua kita tetap puter-puteran sampai hasilnya seminggu lah. Hari kelima saya tuh capek. Udah bro, jangan puter-puteran lah. Udah pakai jalan utama aja. Nanti kalau ketemu ini gimana? Nanti kalau gini gimana? Emang lu nggak malu Pri? Wah kalau saya bilang malu saat itu nggak akan jualan. Jadi saat itu nggak tahu entah dari mana tiba-tiba ditanya, lu nggak malu Pri? Nggak, saya bilang tuh. Karena baju yang saya pakai Apris itu tukang ikan. Bukan Apris sebagai seorang mahasiswa. Kalau saya pakai baju seorang mahasiswa mungkin saya malu. Tapi kalau sebagai tukang ikan ya memang profesinya. Terus kenapa harus malu? Itu nggak tahu jawabannya dari mana. Dan alhamdulillahnya itu membuat teman-teman saya, oh iya. Ikut juga. Ikut jadi semangat. Walaupun secara teori ya, ketika mendorong gerobak ke arah yang daerah ramai, tetap saya yang paling luar. Oke, kita dorong. Tetap malu. Iya, posma di kiri. Yang kosong cuma di kanan. Iya, tetap yang kelihatan di jalan tetap saya. Kalau gitu. orang ngelihat ya Kang Apri di depan. Nah tetap, saya bilang kayak gitu, saya nggak mau, tapi tetap saya pakai topi lagi. Tetap aja malu, dan ya itulah pelajaran di situ. Ketika saya berjalan itu baru 100 atau 200 meter. Ketemu orang. Ada yang manggil. Pri, iya ketahuan. Mau kemana? Mau jualan. Di mana? Jadi Penogoro. Oke, nanti pulang kuliah saya mampir. Ternyata bro, hal yang kita takutin itu tuh malah yang membuat kita sukses. Teman-teman, wah jadi datang undang. Nah, teman-teman ini datang banyak. Kapasitas seat saya cuma 8. Yang datang 12. Yang duduk 8, yang berdiri berempat. Kelihatan nama traffic ngantri rame banget ya, biasanya kayak gitu kalau kelihatan rame kayaknya enak deh. Nah itu yang kita lupa. Oh ternyata kita takut banget kan. Iya ketahuan gitu, kayak jatuh cinta waktu SMP ngeceng tuh, kalau ketahuan nggak mau gitu. Enggak. Nah itu tuh kayak kita tuh kayak gitu dulu, dan ternyata memang
ketakutan itu harus dikalahkannya. Enggak kok, ketakutan ini malah menjadi sebuah Itulah. solusinya. Jadi kita susun, Pri, teman-teman gua mau datang sini. Oh gitu, ya sudah, teman-teman saya di SMS. Jangan hari ini, besok aja. Jadi setiap hari terlihat rame. Jadi nggak ngumpul di satu waktu ya. Nah, jangan ngumpul di satu waktu. Terus, Pri, teman-teman SMA gua mau datang, kata si Johan. Berapa orang? 8 orang. Pas lah ya, pas 8. Oke, hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Mereka bisa di Jumat. Hari Sabtu, Jumat udah di booking teman-teman pos. Terus gimana? Biar kita kan penuh banget. Jangan Jo, kalau penuh banget, itu kan kadang orang juga jadi males. Iya. Penuh banget, males. Iya. Jangan, kita tuh penuhnya pas. Jadi penuhnya dibagi-bagi ya ke tiap hari. Saya dibagi lah teman-teman tuh angkatan sekian. Beruntungnya saya juga yang entah keberapa itu adalah Johan dan Posma itu adalah komandan tatib waktu ospek itu. Jadi dia punya kekuatan yang angkatan 2000 datang segini. Yang kalau junior-juniornya denger siap bang. Siap bang. Iya saya datang. Bang, saya nggak suka ikan. Saya nggak nyuruh kamu makan, saya nyuruh kamu datang. Jadi si Resdipo ini ketika namanya produknya sudah ada, kemudian kita kebingungan kasih nama. Jani Ponorogo nih apa ya, ikan bakar Ponorogo, terlalu sosok. Wah, warung ikan Ponorogo, sosok banget. Sampai akhirnya satu titik saya bilang, udahlah nanti dulu, ini ada siaran langsung. Sepak bola ini saya garis keras, saya bilang tuh, ngefans sama klub ini. Apa Pri yang main? Liverpool. Wah, lu juga, wah gue juga fans. Akhirnya kita nonton Liverpool. Wah, gimana kalau ada hubungannya sama Liverpool? Bajunya Liverpool tuh. Liverpool. Nah. Walaupun sekarang lagi banyak kalah. Gak apa-apa, sudah biasa 30 tahun. Nah akhirnya, wah jadinya gak nonton Liverpool. Oh iya yuk kita hubungkan dengan Liverpool. Oke, Liverpool The Reds yang wah saya bilang, bro ini teh fanatisme bola mah. Jangan sampai kita rasanya sama orang lain tuh fans bola. Terus nanti yang fans yang musuhnya Liverpool nggak mau datang. Bener. Gawat nih kalau kayak gitu. Terus gimana dong? Ya sudah apa ya? Akhirnya ketemulah, saya bilang gimana kalau kita julukannya Liverpool kan The Reds. Ya udah kita setting aja, tendanya warnanya merah, gerobaknya warnanya merah, kursi merah, semuanya serba merah. Semuanya karena Liverpool. Karena Liverpool. Terus saya bilang The Reds Depot. Oke, udah Reds Depot aja kata John. Oh ya bagus. Ya udah kita sepakati Reds Depot adalah warung tenda. Jadi kalau kita jualan ke yang lain sih warung tenda, filosofinya tuh warung tenda di Jalan Diponegoro yang serba merah. Reds Depot. Nah, kalau filosofi kita para pemiliknya adalah para fans Liverpool yang jualan ikan di Jalan Diponegoro. Reds Depot. Ya, tuh. Tapi kalau Reds berarti fans rival bisa datang ya? Bisa. Red Devil. Oh, Red Devil boleh. Jadi masih masuk. Oh, ini fans MU kayaknya yang buat. Ya benar-benar. Nah, tapi ketika kita bikin sebuah singkatan, jadi kan dulu tuh ikan yang paling terkenal saya jual tuh ikan bawal. Jadi saya bilang warung bawal Red Depot. Saya singkat kan WBRD. Wah, ini warung bawal Red Devil katanya. Aduh. Saya bilang silakan. Asal menghasilkan. Ikan bawal berarti dulu. Ikan bawal. Juaranya dulu ikan bawal. Karena saya belajarnya di Babe Lili pun itu baik banget beliau tuh. Saya datang ke Jakarta, saya pelajari, saya tanya bumbunya apa aja, dia kasih tahu dengan lugas. Aslinya Nar. Nggak yang ini ada bumbu rahasia ya. Nggak ada. Malah ada statement yang luar biasa yang saya dapetin dari dia. Nggak ada satupun bumbu rahasia, Pri. Karena nggak ada satupun bumbu yang cuma tumbuh di rumah saya. Ini semua bumbunya bisa kamu dapetin di pasar tradisional atau di modern market. Jadi berarti kasih aja, ini sok bumbunya. Kalau emang ini bermanfaat bagi kalian, ya sok. Lah, nanti buat Bapak gimana? Saya beli menu? Nggak usah. Sudah, mudah-mudahan kalau bermanfaat kan menjadi tabungan saya. Kalau nggak bisa tabungan di dunia, ya buat tabungan saya di akhirat. Langsung itu meleyur saya. Baik banget. Ya sudah, saya bawalah si bumbu itu ke Bandung. Cuman saya pengen, Jo, kita jangan terlalu copy paste. Dia sistemnya seperti ini, kita bikinnya jangan seperti itu banget. Oh ya udah, akhirnya dibedain lah satu prosesnya saya balik. Kalau biasanya Pak Bel itu ikannya dibakar baru dibumbuin,
Dibumbuin. Kalau saya dibumbuin dulu baru dibakar. Beda tapi. Beda. Beda. Jadi beda. Akhirnya apa? Endingnya mah beda. Resultnya beda. Di Reds Depot-nya sendiri, apa sih yang buat orang-orang mungkin paling andalannya makanan? Ini strategi namanya kita bilangnya strategi sambal. Apa tuh? Nah, dulu saya bilang tuh ini ikan bakar. Saya pengen sambalnya pedas banget. Kenapa? Karena pengalaman saya nih kalau misalnya dari zaman dulu tuh kalau misalnya teman-teman perempuan kan lagi mau datang bulan tuh masa PMS tuh pasti anterin nyari yang pedas sama yang asem. Pasti nyari itu pedas asem, kalau nggak marah-marah kan gitu doang gitu. Pedas asem marah-marah, pedas asem marah-marah. Larinya tukang bakso lagi gitu. Ya udah pokoknya mah yang harus yang pedas biar ya saya ngitung itu bayangkan aja kalau di Bandung ada 1.000 yang PMS. Kita ambil 10% aja sebilang tuh. Ada 100 orang yang datang udah aman. Terus kenapa kita targetnya perempuan? Karena saya bilang laki-laki itu bagaikan lalat. Cuman butuh 1 ikan untuk mendatangkan 1.000 lalat. Bener. Ya Jadi ikan ini si perempuan nih. Nah, kalau misalnya pasar kita nih si Reds Depot ini penuh sama perempuan, itu pasti laki-laki ngomongin, datang yuk ke warung itu. Bener. Kenapa? Karena itu pengalaman di kampus. Nah, pasti kenapa? kan. Pri, makan yuk di mana? Di Eda. Kenapa? Enak gak? Garulis katanya. Enaknya mah enggak ya? Enaknya gak dijawab, cuma dijawabnya cantik-cantik katanya. Ya udah, terus begonya datang aja. Ya bener sih. Iya. Sampai sekarang masih. Dan masih Soalnya berlaku. Sama teman kan, kita kemana? Kesini aja ya tempat kopi ini. Emang kopinya enak, cakep-cakep yang datang. Nah, itu benar. Dan itu tuh strategi yang masih sangat efisien. Berarti itu sengaja ya dibikinnya ya? Sengaja dibikinnya. Dan yang ketiga, perempuan itu good marketer. Kenapa? Terus terang, Danar ketemu saya, Kang Apri makan di mana yuk? Kebayang nggak kalau saya menerangkannya kayak perempuan? Makan di sini enak banget. Kan? Tapi kalau ngelihat seorang perempuan gitu nerangin makan di sini yuk, di sini, wah semua dengan ekspresif, sangat ekspresif gitu. Wah udah ngiler aja udah, wah yaudah kita datang ke situ. Walaupun pas datang, gitu kan suka gitu, tapi kan minimal datang. Nah yang kedua, mereka good marketer gini, kalau dengan pasangan, gini Danar punya pacarnya bilang, siang kita makan ikan yuk. Danar bilang, sate kambing, saya pengen sate kambing. Endingnya sate kambing apa makan ikan? Yang nggak usah dijawab itu mas. Nah, itulah kelemahan kita. Laki-laki tuh gak mau pusing kan? Nah, ya udahlah kita anterin dulu deh. Udah dianterin dulu ke makan ikan. Nanti ada pertanyaan berikutnya biasanya kan. Yang masa aku makan sendirian? Ya udah ditemenin. Nah, jadi 2 ikannya. Jadi gak ke sate kambing? Enggak. Nah itu yang saya kerjakan kayak gitu deh. Memang itu adalah strategi yang memang saat itu kita pakainya strategi yang kehidupan sehari-hari. Yang lazim terjadi itu seperti ini. Oh ya udah kita terapkan. Dan alhamdulillahnya memang engagementnya jadi situ. Emang berarti awalnya dari kayak strategi perempuan-perempuan ini berhasil gitu. Nah itu pokoknya ini sambal harus pedas banget. Terus teman-teman datang bawa pacarnya bilang, ini pedas banget. Terus sempat ada argumen waktu itu sama Johan. Pri, berarti segmented banget tuh kita. Yang suka pedas banget aja, yang suka. Kalau nggak suka sambal berarti nggak akan datang. Nggak bisa Jo. Mereka still a good marketer saya bilang tuh. Contohnya, misalnya Danar sama Tri. Danar suka banget nih sambal. Tri nggak suka. Tapi Tri tahu sambalnya Reds Depot tuh pedas banget. Danar nanya, gue pengen makan sambal nih yang pedas banget. Tri bakal jawab Reds Depot nggak? Iya, padahal dia nggak suka sambal. Tapi tahu. Tapi tahu. Yang penting ini harus boom dulu, sambalnya pedas banget. Dan makanya dulu tuh kita tuh sebenarnya bukan penjual ikan, penjual sambal. Kenapa? Karena ikannya masih banyak, sambalnya habis, nggak jadi makan. Sambalnya habis tapi Mbak, ya nggak jadi deh. Cari sambalnya. Padahal di sana itu kan bukan warung sambal, ini warung bawal. Chefnya itu ya itu dia. Karena kita multi ras juga. Ibu saya orang Sunda, ibunya Johan orang Padang, ibunya Posma orang orang Batak, ibunya Randy orang Betawi. Jadi dulu kan nggak bisa masak nih.
resepnya apa nih? Gitu. Resepnya babe lili udah kayak gini. Udah tanyain dulu sama nyokap bokap. Wah, nyokapnya ngomong A B C D, akhirnya saya campurin. Perkembangan berikutnya biar kita sangat membedakan kita dengan si babe lili adalah campuran bumbu-bumbu baru dari ibu-ibu kita. Nah kalau ditanya ini bumbunya mana? Bhinneka Tunggal Ika saya bilang. Karena saya bilang daripada ya orang Betawi bilang ini paling enak gitu. Orang Sunda bilang enggak ini paling enak. Orang Padang gitu, orang Batak gitu, daripada ribut ya. Semuanya. Udah campurin aja saya bilang. Nanti kalau ditanya ini bumbu mana? Bhinneka Tunggal Semuanya. Ika gitu. Tapi hasilnya semuanya suka. Alhamdulillah. Karena memang kecenderungannya cuman berbeda di kayak Padang itu dia sukanya rempah yang lebih kuning lebih banyak kunyitnya. Jahenya ada tapi kunyitnya lebih banyak. Orang Batak itu senang banget yang anget-anget, jahenya lebih banyak, kuningnya sedikit. Orang Betawi itu sukanya yang gurih, dia masukin sereh yang lebih banyak. Semuanya ada. Si orang Sunda ini senangnya yang asam, jeruknya yang lebih banyak. Akhirnya sudah, jeruknya saya bawa, serehnya saya bawa, bawang putihnya saya bawa, semuanya saya bawa. Jadilah sebuah bumbu yang namanya bumbu Reds Depot. Ikan. Akhirnya kita kan ke pasar-pasar tradisional biasa. Pasar tradisional biasa, terus gini Tri. Di pasar tradisional ternyata ikannya cuma ada 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 4 kilo. Waktu kita memang penjualannya masih di kisaran 4 sampai 5 kilo, kita datang ke pasar tradisional. Yang biasa, yang daily, yang jam normal dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Sampai satu titik mereka nggak bisa, alhamdulillah kita berkembang, kita rame. Si pasar ini malah tidak bisa mensuplai. Waduh, nggak bisa Pak. Saya minta misalnya bawalnya jadi 10 kilo, nggak bisa. Saya cuma ada segini, saya ada segini. Akhirnya saya nyari tahu kemana nih? Ke pasar induk. Di Bandung itu dulu datang ikan tuh ke dua tempat. Satu ke Caringin, pasar induk, satu lagi ke Ciroyom. Nah, ikan itu datang, kondisinya pun berbeda. Kalau ikan dengan kepala besar datangnya ke Ciroyom, ke Caringin, karena kapal induk itu datangnya tuh tontonan tuh. Truk besar. Kalau yang ke Ciroyom itu truk kecil. Ternyata ini kapal kecil yang melautnya cuman 3 sampai 1 bulan paling lama. Yang di kapal besar itu melautnya dari 1 bulan sampai 4 bulan. Jadi memang mereka kapalnya sangat besar, jadi memang melautnya jauh. Ini cuman ya istilahnya mereka sih nelayan harian kalau siang ke Ciroyom. Pas dilihat bentuk ikannya jauh lebih segar sih Ciroyom. Kenapa? Karena harian. Harganya lebih mahal. Ya sudahlah nggak apa-apa. Akhirnya saya datanglah ke pasar Ciroyom dan terjebaknya, capeknya ikan itu datang ke Bandung start dari jam 9 sampai jam 2 subuh. Nah jam 9 itu bongkarannya jam setengah 11. 1 jam setengah dulu mereka bongkarin, masukin ke lodge-nya masing-masing yang pesan, baru dibongkar. Itu 1 jam setengahan. Jadi sekitar jam setengah 11 baru bongkar. Yang kedatangan pertama. Yang kedatangan kedua itu bongkarannya jam 1. Yang datang yang terakhir itu bongkarannya jam setengah 3. Jadi kalau ikan itu saya tunggu bongkaran pertama nggak dapat, tunggu bongkaran kedua nggak dapat, tunggu bongkaran ketiga, baru pulang. Besoknya harus jualan lagi dari jam 9 pagi. Orang-orang bilang wah gila lu tipes. Alhamdulillah. Jadi di situ saya mengerti banget apa yang dikatakan sama Pak Widya yang punya kopi aroma tuh. Dulu saya sempat bertanya sama dia. Enjoying katanya. Kalau kamu enjoy, penyakit itu datangnya dari pikiran. Kalau kamu datangnya enjoy, tapi tetap kamu harus menjaga. Jangan jadi gara-gara enjoy saya jadi telat makan, jadi gini. Jangan. Tetap karena ritme kamu seperti ini, kamu enjoy aja. Enjoy belanja, enjoy jualan, jaga kesehatan tetap. Istirahat kamu kurang, ambillah 1 hari untuk istirahat. Oh, saya baru mengerti itu. Oh, memanusiakan bisnis itu seperti ini. Karena kalau mau istirahat, sayang Senin rame, Selasa rame, wah terus rame. Hari Sabtu Minggu rame banget. Mau istirahat, yang mana nih sayang, wah banyak sayangnya gitu. Kan bahaya kalau banyak sayang kan.
Ya enggak? Ya udah pokoknya kita tetapin satu aja. Sayangnya dihilangkan. Akhirnya waktu itu hari Selasa. Kenapa? Karena Johan itu salah satu teman saya yang visioner. Saat itu dia yang pengen kita perjanjian di depan notaris. Pengen ada struktur organisasi pada warung tenda. Pengen ada strategi marketing. Itu dari masih di warung tenda itu? Tenda, udah ya, kayak gitu itu mikirnya? Usia Restipo 3 bulan tuh langsung kita struktur harus benar nih. Kita harus gini nih. Kita warung tenda. Kita harus punya cap lunas. Kita wah gila lu ini mah kayak restoran. Itu. Kita kan balik lagi. Warung tenda pinggir jalan tapi harus paling keren. Balik lagi situ. Oh iya benar. Ya sudah kalau untuk urusan jadi keren sih ya. Balik lagi ke yang tadi ya. Iya. Pengen jadi kerennya dari situ. Betul. Ya produknya aja yang jadi keren. Tapi akhirnya dari yang warung tenda sampai akhirnya sekarang udah restoran besar kayak gitu gimana? Alhamdulillah 2003 saya 10 September 2003 pertama dorong gerobak itu sampai 2007 bulan Juni saya tepat tanggalnya saya lupa. Bulan Juni 2007 itu kita kedatangan tamu agung. Siapa tuh? Tamu agungnya itu 2 kijang Satpol PP sama 2 truk. Tamu agung karena datang nggak sabaran. Gimana? Diacak-acak. Terus wah gila diacak-acak. Wow udah kaget kitanya dan kita sebenarnya sih menurut saya ada satu kesalahan karena saya bilang kita start dari tenda, mimpi kita tetap restoran. Iya. Ya jangan kemarin kan kita pokoknya tetap ya goals kita tuh di restoran. Tapi kita start dari tenda. Nah, ketika ini lagi rame-ramenya 2007 itu lagi peaknya. Kita alhamdulillah 300 sampai 350 porsi weekdays. Weekend bisa 600 porsi per hari. Wah, itu ATM ya. Kenapa? Seru banget main tenda. Off the record. Oke. Pajak gak ada. Sewa murah. Oke. Oh iya benar. Uang ngalir. Nah, biasa kan? Iya. Nah, bahaya sebuah bisnis ada satu posisi namanya comfort zone. Kita ada di situ. Karena udah ngelihat banyak duit masuk murah. Gimana nih bro? Kita buka kedai. Buka kedai kita harus sewa nih bro. Pajak. Sewa sekian juta. Bisnis plan kita aja 30 juta. Kita harus ngeluarin bla 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 bla. Enak kayak gini. Wah bla 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 bla. Dipikir-pikir ya udah. Oh iya juga ya gitu. ATM ngalir. Wah. Jadi mendadak orang kaya lah. Berapa sih kira-kira sebulannya? Sebulannya itu saat itu kita masih ngejual kita punya target pengeluaran konsumen itu di 20.000. 20.000 satu item itu satu orang tuh bakal ngeluarin 20.000. Berarti ya 20.000 kali 600 porsi itu satu hari. Oh itu sehari. Oh, itu luar biasa. Buat kita yang pembisnis awal kaget. Iyalah. Langsung tiba-tiba di comfort zone. Gimana nih bro? Udah promo nggak? Nggak usah lah. Ini nggak usah lah. Ini nggak usah. Oh kita warungnya rame kok. Mau apa lagi di promo? Belagu. Padahal produk Apple aja sampai detik ini udah terkenal tetap promo kan? Iya. Nah waktu itu enggak. Wah enggak, itu stop promo sampai akhirnya didatengin tamu agung. Besoknya langsung ada plang dilarang berjualan di sini. Kita nggak punya plan B. Udah jadi nggak bisa kesana. Wah ini gimana? Nyari solusi lah baru. Anak-anak saya liburin. Kita udah punya 18 orang saat itu karyawan. 18 orang diliburin dulu sampai kita menemukan tempat baru. Akhirnya 2 minggu dari situ saya dapat tempat baru di Jalan Sulanjana karena teman-teman atau konsumen semuanya bilang jangan jauh-jauh dari tempat lama, biar lebih enak memasarnya. Akhirnya ya udah kita sayap dago Sulanjana kita dapat bareng sama Bubur Oyo. Akhirnya kita buka di situ. Lagi buka awal sampai tutup itu luar biasa. Yang dulunya 200 porsi jadi 20 porsi, Bro. Start lagi dari nol. Gini nih yang tapi itu start dari bentukannya warung tenda lagi apa? Warung tenda lagi. Cuman pas lagi rame kita udah menuju ke 60 porsi, mau ke 80 porsi, tiba-tiba ada peraturan baru. Bukanya cuma sampai jam 7 malam. Dari jam 6 pagi gitu. Iya,
kita yang ngapain buka jam 6 pagi? Siapa yang mau makan ikan jam 6 Ramenya pagi? malam padahal ya. Kita tuh cuman rame di makan siang sama makan malam. Makan siang kita target, biasanya kita target tuh makan siang target 150 ya. Karena itu untuk menutupi operational cost. Iya. Nah, kalau target 150 porsi ini siang sudah ketutup, makan malam itu bonus. Itu milik para owner. Gitu dulu nyetingnya. Jadi makan siang targetin segini, makan malam targetin segini. Pokoknya satu hari itu harus menutupi 150 porsi. Itu sekitar kita harus ngebudgetin tuh sekitar 700 ribuan lah untuk overhead tuh seharinya. Ya udah deh, kita cari aja tempat baru. Puter, akhirnya ketemulah di jalan di Batu Ukur nomor 1. Ternyata yang punya rumahnya teman SMP. Dan nego luar biasa saat itu. Dia bilang, wah ya udah Pri, boleh deh 12 juta. Wah siap tante. Dulu waktu zaman tenda itu kita ngeluarin untuk preman dan lain-lain itu untuk jalanan itu keluar 1 juta Danar. Jadi kalau setahun kan 12 juta tuh. Iya sama. Sama nih, berani saya bilang. Oke tante 3 tahun. Oh gitu 3 tahun Pri, 3 tahun. Ya. Mau DP atau mau lunasin? Saya lunasin. DP aja kata si temen. Wah lunasin aja, saya nggak pernah mau punya utang, saya bilang tuh ya. DP aja dulu Pri. Sisanya modal kata si omnya. Oh ya boleh deh om. Ya udah mau DP berapa? Ya 100 juga nggak apa-apa. 100 juta lah. 12 juta kali 3 kan 36. Kenapa harus DP 100 juta? Loh kok 100 juta? Gimana Bu ini teh Bu ceritanya jadi 100 juta saya bilang tuh. Ya kan, 12 juta itu 1 bulan, 1 tahun itu 144 juta, kali 3 kan, 12 juta 1 bulan. Oh kalau gitu saya mundur Bu. Jadi nggak jadi situ. Saya bilang, saya mundur. Kenapa? Karena saya nggak punya. Iya. Dengan kondisi saya yang lagi ambrol, terus saat itu ada apa ya istilahnya ada tabungan yang menguap, entah kemana menguapnya. Ya sudah saya ceritakan lah akhirnya kondisi saya seperti ini Bu, Pak, kenapa bilang seperti ini. Ya sudah sok kita turunin deh kata si bapak jadi 10 juta. Masih tetap gak bisa masih Pak. Susah. Saya paling berani itu 1 tahunan saya bisa bayar itu dengan 36 juta, dengan 3 juta atau 3 juta per bulan. Per bulan. Itu saya mampu. Aduh Pri, 12 juta ke 3 juta. Jauh banget. Iya, kalau Bapak, saya itu 3 juta berdasarkan kemampuan Pak. Saya nggak mungkin lagi kalau saya berhutang atau apa-apa, saya nggak bisa bayar. Mau gimana lagi? Saya bilang tuh. Saya nggak mau berspekulan. Kondisinya seperti ini, ya sudah nggak apa-apa. Berarti tempat ini memang tidak berjodoh. Tapi anehnya, si Bapak bilang, ya sudah gini aja Pri lah. Kasih waktu kita 3 hari, nanti kalian datang lagi sini. Oke. Akhirnya saya ditelepon 3 hari kemudian dengan ya sudahlah saya sama Johan yang menghadap ke sana. Ya kalau rezeki kita jualan, kalau nggak rezeki ya wajar gitu. Kita kurang ajar banget, 12 juta ditawar 3 juta. Gak mungkin gitu. Dikata-katain kalau sekarang naos gitu ya. Ya itu pasti ya dibego-begoin itu. Bego banget tuh, berani-berani yang tapi ternyata bisa. Dikasih. Malah dikasih planning sama Bapak. Pri, bulan pertama gratis. Bulan keduanya kamu nabung nih bulan pertama. Bulan ketiganya kamu bayar 3 juta kemampuan kamu sampai bulan ke-6. Bulan ke-7 kamu bayar 6 juta ya sampai bulan 12. Nah saat dikasih tahu 6 juta saya ngeliat wah gila si Bapak kapitalis. Enggak, saya merasa wah si Bapak ini menolong saya, membuat saya menjadi bikin bisnis plan baru lagi, bikin targetin baru lagi. Wah sudah ini pelajaran baru saya bilang tuh. Ya sudah akhirnya saya main di kedai dengan ilmu yang baru dari Bapak. Terus dia bilang oke, kontrak 3 tahun ya. Pak, 3 tahun. Setiap tahun kita evaluasi. Berjualan kamu bagus, naik ya sewanya. Boleh, Pak. Dan akhirnya 10 tahun saya di sana. Nah, 10 tahun di sana wah udah istilahnya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sewa semakin mahal. Akhirnya switch. Yuk kita bikin restoran di mana? Kita cari investor. Bikin bisnismen investor lagi untuk jadi sebuah restoran dan pindahnya cuma 2 rumah dari DU1 ke DU5. Jadilah sebuah Restipo sebagai restoran. Yang sekarang. Betul. Dan setelah jadi restoran, alhamdulillah balik lagi
problem. Comfort zone. Mentok saya bro. Ngerasa terlalu nyaman di restoran ini. Saya nggak tahu lagi nih mau diapain lagi si restoran ini. Udah sukses. Udah ngerasa udah ada investor, udah ada yang ngatur, udah manajemennya sudah bagus gitu. Ya sudah, kok saya datang ke sini nggak ngerjain apa-apa ya? Cuman report, gitu, terima tamu. Wah, bosen juga. Akhirnya saya izin, saya pasif ya. Saya tinggalkan manajerial, saya pasif. Saya pengen lagi belajar berbisnis sendiri sekarang. Nah itulah, dari situlah lahir si Tukang Lauk. Tapi sekarang berarti kalau Kang Apri di Reds Depot-nya sendiri udah Masih. bener-bener lepas? Masih. Saya jadi cuman pasif. Saya cuman istilahnya gak termasuk di board of director. Ya. Tapi saya cuman pemilik aja, pemilik pasif yang reportnya gimana ya? Seperti yang saya lakukan setiap hari gitu. Reportnya gimana? Iya. Karena bikin ngerasa planning. gitu makanya akhirnya Betul. bikin. Akhirnya sudah saya pasifnya, ini belajar kan di sini saya belajar bersama investor, bersama teman-teman, terus memajukan ini bersama teman-teman sampai satu titik saya pengen belajar nih bisnis ini sendiri. Akhirnya hadirlah si Tukang Lauk. Tukang Lauk ini berdiri, saya back to roots. Saya buka lagi di tenda, semua orang bilang gila lu, udah punya restoran lu bikin tenda. Ya saya pernah kok, saya bilang. Tapi kenapa kan udah punya restoran, kenapa nggak bikinnya restoran lagi gitu? Mulai Setelah dari awal dihitung tapi restoran di lagi. RAB ini yang berjadi masalah. Oh, Restoran deregulasinya panjang banget bro. oke. Kasih aja ke manajemen. Manajemennya sosok silahkan sekarang siapa dari para pemilik ini yang mau terjun di operasional. Saya mundur. Saya bilang tuh karena ya cukup lah 17 tahun saya megang, saya bilang tuh. Saya pengen belajar bisnis sendiri. Oh ya udah silakan bisnisnya jangan yang bentrok dong gini-gini. Enggak, tenang aja. Saya tetap jualan ikan. Tapi kelasnya beda. Oh, Saya ini kelasnya yang di membedakan tenda. ini kelasnya. Antara Kelasnya. Reds Depot sama Tukang Si Lauk. Tukang Lauk. Dan itu kenapa namanya pun dikampungkan Tukang Lauk gitu. Karena memang kita mau tenda. Tempatnya saya sudah bikin perjanjian sama teman-teman juga untuk saling menghargai. Saya tidak akan pernah bikin restoran. Jadi tujuan akhir Tukang Lauk ini mau kayak gimana, Kang? Kalau Tukang Lauk ini tujuan saya hanya sesimpel warteg sebenarnya. Yang menginspirasi saya yang punya warteg Bahari. Warteg Bahari itu dia punya 2000 titik. Itu dia hanya minta 300.000 dari satu titik. Sisanya silakan. 300.000 dari satu titik per hari. Jadi Kalau ada 2.000, iya. ya itu pengalinya yang luar biasa. Pengalinya 300.000-nya kalau dibikin satu mah Ya sudah. win-win solution jatuhnya. Win-win ya. solution. Yang punya Yang punya wartegnya dengan senang hati dia Iya. berjualan, yang punya brandnya cuma minta 300.000 per hari. Iya. Berarti pengen sampai berapa? Akhirnya tuh berpikirnya bukan hanya seperti ini. Oh, saya pengen membiasakan orang makan ikan, berarti titiknya harus banyak. Karena selama 17 tahun salah satu yang saya rasa kurang berhasil tuh kami tidak bisa menaikkan keinginan orang Bandung terutama untuk makan ikan itu. Karena di Bandung ini secara survei untuk pilihan makanan nomor satunya tetap unggas. Unggas itu. Ayam, bebek itu tetap nomor satu. Nomor 2-nya daging merah, meat. Nomor 3-nya kita kalah sama traditional food. Sama traditional food atau misalnya light meals. Itu kita kalah. Bakso, bandros. Ikan itu seafood itu ada di nomor 4. Dan ikan itu ada di bawah cumi dan udang. Di Di seafood urutan sendiri seafoodnya sendiri tuh udang sama cumi kalah. tetap nomor 1. Nomor 1-nya itu udang, nomor 2-nya cumi, baru nomor 3-nya ikan. Nah, dulu pengennya cita-cita kan mulianya semua orang bisa makan ikan, semua orang makan ikan. Padahal program DPR RI sudah mendukung. Bu Susi Programnya mendukung. Ibu Susi sudah Sangat mendukung. Tapi tetap di Bandung Susah ya. susah. Tapi alhamdulillahnya kembali kita jadinya raja lah Di di dalam kolam ikannya. yang kecil. Oke. Orang yang nyari ikan, makanya dulu kenapa saya pengen ikan, karena saya dulu dengan modal yang terbatas saya tidak mungkin head to head sama HDL atau Parit seafood yang memang sudah luar biasa, atau bahkan dengan Lautan Merah yang saat itu rame banget untuk mahasiswa itu Lautan Merah sama dapur laut
Iya. pilihannya itu. Wah mereka udah orang-orang lama, kita sulit untuk bisa bersaing. Tapi mereka itu seafood jadinya. Kita mainnya di ikan aja. Nah dan alhamdulillah dengan strategi kita, spesifikasi kita jual ikan, jadi orang jadi membagi dua kalau teman-teman tuh. Apa? Ada tamu, misalnya ada tamu dari manapun, gua mau makan seafood, nggak ada pilihannya Restipo. Tapi gua mau makan ikan, Restipo doang. Iya, Restipo. Di Parit ada sih, tapi nggak sebanyak di Restipo. Di HDL ada, tapi cuman kayaknya nggak seenak Restipo deh. Oh, jadi kalau seafood sebenarnya banyak, tapi ikan cuma satu, Restipo doang. Saat itu seperti itu. Saya akan membuka tenda, sebagus apapun tempatnya, pasti konsepnya tetap ada tendanya. Intinya dari berbisnis yang saya rasa itu adalah engagement, bro. Itu yang jangan lupa. Gimana sama konsumen? Sama konsumen. Engagement antara awalnya mungkin owner sama konsumen, sama para pelanggan. Tapi pada akhirnya kita harus bisa mengalihkan dari engagement dari si owner sama konsumen ke produk dengan customer. Kenapa? Karena terus terang sekarang tuh senengnya kita di cover tuh sama konsumen. Kalau misalnya Danar penggemar di Restipo atau tukang lauk, makalah terus tiba-tiba punya teman Tri makan di tukang lauk terus kecewa. Wah gue kecewa nih di Restipo atau tukang lauk nih, kecewa banget gini kata Danar. Gue nggak pernah kecewa. Masa sih kecewa? Nah karena ada kedekatan antara si produk sama ini, gue gak percaya, gue yakin nih, lu datang lagi yuk sama gue. Nah ini, nih kayak gini, kecewa gak lu? Enggak. Yang kemarin gak kayak gini. Nah, yang ini enak banget. Nah, jadinya Tripun yang asalnya nggak mau datang lagi, jadi datang lagi bukan karena saya, tapi karena pelanggan-pelanggan saya menjaga si brandnya ini. Berarti itu emang udah tingkatan paling atas berarti ya? Berarti udah bukan dari ini lagi, tapi emang dari konsumennya ya? Betul, konsumennya yang menjaganya, bukan jadi, wah ini kayaknya dari Tripun nggak enak deh, tuh kalau nggak enak deh, oh iya, ya udah selesai gitu. Enggak, tapi ternyata teman-teman tuh menjaga. Kenapa? Karena itu engagementnya. Kenapa? Karena ya itu dia saya sama teman-teman tuh di Restipo dari Tukang Lauk tidak mau menghilangkan history. Sejarah itu bakal selalu saya tampilkan lagi karena lucu banget. Saya diundang, kaget itu diundang pernikahan pelanggan yang ketemu di Restipo. Ketemunya emang sering langganan? Masing-masing. Terus akhirnya mereka datang barengan. Terus saya bingung. Mas datang? Iya. Oh ternyata ini kayaknya ketemu lagi. Tertarik. Akhirnya mereka udah kita makan di sana dan akhirnya prewednya di warung tenda, Pak. Wah. Jadi awal dari ketemu warung tenda. Ya kenapa? Karena sejarahnya ada di sini katanya. Oh gitu. Masuklah si Restipo ini di warung tenda. Tapi dari semua itu kayak apa sih sebenarnya yang paling Kang Apri senengin dari berbisnis ini? Bisnis ini kalau boleh cerita sedikit dulu, sebelum berbisnis saya ketemu sama salah satu ayahnya teman. Dia bilang, saya bertanya sama Om, mau berbisnis itu seperti apa? Bisnis itu cuma ada 3 hal buat gua, kata itu. Ada 3 ho di sini. Hopeng, Hongsui, dan Hoki. Saya bilang, Hopeng apa Om? Lah, lu kuliah di Parahyangan gak tuh Hopeng? Jadi Hopeng itu apa? Uang Om? Bukan, Hopeng itu hepeng katanya. Uang itu hepeng, ngadu hepeng gitu, gak punya uang, ngadu hepeng. Ini Hopeng itu relasi kata dia. Relasi itu sangat penting, networking itu sangat penting. Kenapa? Karena Pak James itu bilang, kalau kamu punya Hopeng, itu Hongsui dan Hoki lu pasti dapat. Nah, oke. Hongsui itu apa? Hongsui apa tuh? Hongsui itu adalah tempat yang strategis, tempat yang baik untuk jualan. Terus dia tanya, lu anak orang kaya bukan? Bukan Om, ayah saya pegawai negeri. Ya udah, kalau anak orang kaya, lu nggak usah punya Hopeng, aman. Karena lu punya aset-aset bagus. Itulah Hongsui lu. Nah yang ketiga itu Hoki. Hoki ini hanya bisa dibayar dengan kerja keras, karena tidak tahu kapan datangnya. Lu hanya cukup bekerja keras,
fokus, telaten, hoki ini bakal datang. Tapi kalau lu punya hopeng, nih Hong Sui sama hoki lu pasti datang. Nah, dari cerita tadi saya, salah satunya adalah 12 juta menjadi 3 juta. Itu karena hopeng di tempat yang Hong Sui dan saya dapat hoki. Nah, di sini di bisnis ini yang paling menyenangkan adalah kita berpikir itu setiap hari. Nah, kita berpikir setiap hari, kita bagaimana bertindak itu setiap hari, daily-nya itu bakal berubah-ubah. Terus serunya lagi, kita bakal ketemu, karena saya di kuliner, saya bakal ketemu banyak orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam masukan yang pada akhirnya mau bilang negatif atau positif itu akan saya terima. Negatif menjadi masukan untuk memperbaiki, positif harus dipertahankan atau malah ditambah. Dan enaknya lagi, saya kenapa berbisnis kuliner buat teman-teman nih, dan ada tuh yang lain buat teman-teman bisnis kuliner, pegang kata-katanya Pak Sony Tokoyu. Itu guru luar biasa di dunia kuliner. Dia bilang gini, gua itu senang bisnis kuliner, Pri. Kenapa? Karena tidak mengenal nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah menjadi bubur, bikin bubur yang buburnya enak. dijual. Tetap bisa dijual. Dan itu terjadi di saya. Terjadi di saya di sini, nasi sudah menjadi bubur. Saat itu ada seorang pelanggan, dia minta bawal bakar. Yang datang bawal goreng. SOP kami diganti. Cuman karena dia bekerja di sebuah bank, jam kerjanya cuma 1 jam, dimakan. Akhirnya nggak usah Pri, nggak usah diganti, ini aja. Nggak Bu, ini SOP kami. Nggak SOP, saya dipotong gaji. Udah ini aja dibakar katanya. Akhirnya si bawal yang digoreng ini saya bakar. Dibakar lagi. Karena ibunya pengen ada aroma bakar sama bau bakar. Akhirnya saya bakar, saya kasihin lagi. Gak lama saya dipanggil, Nar. Sini kamu. Apa? Ini enak. Harus dijual. Hah? Maksudnya gimana Bu? Goreng dulu sama kamu, terus dibakar. Dan akhirnya terbitlah sebuah menu yang sampai sekarang menjadi menu andalan kami. Goreng, bakar. Padahal secara ilmu masak itu overcook karena 2 kali udah digoreng, dibakar lagi. Udah digoreng, udah matang, dibakar lagi katanya. Tapi itu yang paling laku dan itulah produk itu yang paling diterima sama masyarakat Bandung. Kenapa? Karena tidak terbiasa makan ikan bakar. Ikan bakar tuh bau amis. Digoreng dulu. Nah, amisnya hilang. Digoreng dulu, hilang. Betul. Baru dibakar, jadi dapat aroma bakarnya dapat. Amisnya nggak ada. Amisnya nggak ada. Enjoying the process. Buat saya bisnis itu seperti punya anak. Anak saya si Resdipo sudah besar, sudah 17 tahun, sudah ABG. Sekarang saya punya bayi namanya tukang lauk. Ketika dia menangis saya masih belum tahu. Dia menangis karena lapar, karena pengen ganti pampers, atau karena apa? Karena ngantuk. Saya belum tahu si tukang lauk ini kalau menjerit karena usianya baru 6 bulan. Si bayi ini. Cuman karena saya punya pengalaman dengan Resdipo, saya tidak panik ketika dia nangis. Udah bayi kedua nih. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman bisnis lah dengan sesuai dengan yang passionnya. Kalau masih mencari apa silakan, jangan takut untuk melangkah. Karena Om Bob Sadino bilang bisnis yang sukses itu yang dibuka, bukan yang dipikirkan. Oh, benar. Itu. Kalau bisnis plan itu penting, tapi lebih penting aksi atau eksekusi. Karena dari eksekusi ini kita tahu, kita bisa menganalisa intinya bisnis, eksekusi, analisa, revisi. Eksekusi, analisa, revisi. Selesai. Oke deh. Terima kasih banget. Sama-sama buat Kang Apri. Tadi udah banyak banget yang didapetin ya. Amin. Terus sukses terus buat amin, dan anak bayinya juga ya. Iya, anak bayinya nih lagi. Ini makanya tadi maaf banget nih saya terlambat karena si bayinya nangis tadi. Ngurusin bayi dulu Ngurusin bayi dulu tadi. Oke deh, thank you ya. Sukses terus buat semuanya. Sama-sama. Bumi Merah juga sukses terus, semakin menginspirasi semua banyak orang. Oke deh, Sobat Bumi, tadi itu udah banyak banget ya yang gue dapetin asli dari Kang Apri. Dan jangan lupa kalau mau nonton episode-episode selanjutnya, mau tahu cerita-cerita kayak gini lagi, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan see you on the next episode. Gue Danar pamit undur diri. Bye-bye.